Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap maya dalam acara webinar pada malam hari ini. Pepatah mengatakan, tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Fatnisa Wulandari, selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta kelas Mini Bootcamp Kolaborasi Smash Hub dan Niaga Hoster dengan topik Hosting E-Commerce yang efektif mempercepat penjualan online UMKM yang merupakan lanjutan dari kelas sebelumnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan lagi nih, apa itu Smash Hub dan Niaga Hoster. Smash Hub Indonesia adalah ekosistem pengembangan bisnis UMKM dan pemberdayaan generasi muda agar terciptanya ekonomi berkelanjutan yang dapat berdaya saing global. Dengan visi menjadi sebuah ekosistem solusi bisnis di Indonesia dan misi membuat ekonomi berkelanjutan dan bernilai sosial untuk UMKM dan generasi muda melalui layanan yang kami sediakan. Lalu, Niaga Hoster adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang web hosting terbaik di Indonesia, yang berdiri semenjak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang meraih kesuksesan online. Ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh Niaga Hoster, yaitu produk web hosting yang berkualitas, layanan CS berdedikasi, blog artikel, dan bahkan YouTube paling up to date, serta ada course dan juga event yang dapat diakses secara gratis. Wow, menarik dan penting banget nih untuk kita simak bersama-sama. Dan jangan lupa, abis itu langsung diimplementasikan pada usaha masing-masing ya. Siapa tahu habis dapat ilmu tentang tips and trik penjualan online yang efektif, omsetnya bakal naik. Amin. Oke, hari ini kita akan mempelajari apa itu hosting, terus bagaimana e-commerce itu dapat mempercepat penjualan, hingga manfaat yang akan didapatkan setelah menerapkan hosting pada sebuah UMKM. Dan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang tentunya sangat keren banget. Oke, sekarang mari kita kenalkan pembicara utama kita hari ini, yaitu Mirza Hikmatyar, yang berprofesi sebagai Web Production Team Lead pada perusahaan Niaga Hoster. FYI, Kak Mirza ini sudah berpengalaman dalam bidangnya dan sudah cukup lama bekerja di Niaga Hoster. Dan bahkan Kak Mirza telah memperoleh sertifikasi UI/UX Design Mastery dari Skillful, dan yang terbaru yaitu sertifikasi Foundation of Project Management dari Google. Wow, Masya Allah banget nih guys. Oleh sebab itu, uh, pastikan kalian mengikuti acara ini hingga akhir nanti ya. Tanpa memperpanjang basa-basi lagi, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Mirza. Untuk Kak Mirza, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Fatisa. Selamat malam teman-teman di acara webinar malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Mirza Ignatiar, saya adalah seorang web developer. Di sini saya akan sharing terkait dengan bagaimana sih cara share untuk pemilihan hosting e-commerce yang efektif agar nantinya bisa mempercepat penjualan online dari UMKM. Oke, saya izin untuk share screen dulu. Oke, baik. Saya akan mulai ya. Mungkin di sini teman-teman juga dari UMKM, ada juga yang mungkin mulai bisnis sendiri gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus memilih hosting untuk e-commerce agar nantinya bisa mengakselerasi atau mempercepat jualan dari bisnis UMKM gitu ya. Nah, untuk yang pertama, kenapa sih UMKM ini harus memiliki online presence? Nah, sebelumnya online presence ini adalah sebuah aset digital di mana nantinya kita bisa mempromosikan atau memberikan
ke khalayak umum lewat internet melalui aset digital kita. Nah, aset digital di sini bisa berarti sebuah website atau mungkin sosial media atau mungkin aset-aset digital yang lain, bahkan produk digital pun kita jadikan sebagai online presence. Nah, di sini poinnya adalah kenapa kita harus memiliki online presence, terutama untuk UMKM. Di sini ada beberapa alasan ya, kenapa kita harus memiliki online presence. Yang pertama itu karena jangkauan lebih luas. Dengan adanya online presence, mungkin di sini kita bisa katakan online presence ini adalah sebuah website ya, karena di sini nanti kita akan mengklaim sebuah domain dan hosting agar nantinya bisa menjadi sebuah website. Dan dengan menggunakan website di sini kita bisa memiliki jangkauan yang lebih luas. Kita bisa menganalogikan ketika kita hanya memiliki sebuah toko offline ya, di mana untuk toko offline ini pasti untuk jangkauannya itu terbatas. Misalkan ada di suatu kota A, dan ketika kita ingin mencapai pelanggan yang ada di sebuah kota D gitu ya, yang jaraknya mungkin ratusan kilometer, kita kan harus membuka cabang baru di kota tersebut. Karena meskipun kita hanya punya satu toko, tapi ketika mereka ingin membeli produk di toko offline kita, pasti mereka akan berpikir dua kali, karena satu terkait dengan cara, kemudian juga dari mungkin biaya transportasinya itu akan menjadi sebuah pertimbangan lagi untuk si pembeli. Berbeda ketika kita memiliki sebuah website. Sebuah web ini nantinya kita tidak diberikan batasnya, bahkan di luar negeri pun bisa membeli produk yang kita tawarkan di sebuah website kita, sehingga kita bisa sangat fleksibel untuk menjual produk atau jasa kita tanpa batas. Kemudian yang kedua itu tidak terbatas waktu. Nah, tidak terbatas waktu di sini maksudnya adalah kita tidak perlu membuka toko dari jam 8 pagi sampai mungkin jam 5 sore atau sampai jam 8 malam gitu ya. Nanti setelah itu toko tutup, kita tidak bisa melakukan transaksi gitu. Dengan menggunakan website kita bisa sangat fleksibel dengan waktu untuk melakukan transaksi yang ada di website kita. Karena juga ketika ada orang yang mungkin masih mencari layanan produk, kemudian produk tersebut itu cocok dengan yang dia butuhkan, bahkan dia di tengah malam pun dia pasti bisa langsung membeli produk kita di website. Kita tidak tidak terbatas untuk waktu melakukan transaksi, karena website kita selalu online 24 jam. Yang ketiga adalah peningkatan visibilitas. Visibilitas di sini adalah maksudnya ketika kita memiliki sebuah website, pastinya layanan kita akan terlihat di internet, sehingga ketika tahu layanan atau jasa, bahkan produk yang kita tawarkan, itu akan mulai melihat eh, bahwa layanan atau produk yang kita jual itu ada, bahkan juga bisnis kita itu sebenarnya ada, karena bisa dilihat oleh halayak umum karena jangkauannya lebih luas, sehingga bisa dilihat oleh orang di mana saja. Berbeda ketika kita hanya memiliki sebuah toko offline, mungkin ya hanya orang-orang sekitar saja di situ, tanpa adanya promosi, orang-orang tidak akan tahu toko offline kita. Yang keempat di sini adalah mengurangi biaya operasional. Berbeda dengan adanya kita memiliki toko offline gitu ya. Nah, ketika kita memiliki sebuah website, kita tidak perlu menyewa ruko, kemudian kita tidak perlu menyewa tempat yang mungkin untuk harga sewa di sini juga sekarang cukup mahal ya. Berbeda ketika kita menggunakan tokonya di rumah gitu. Nah, itu pasti akan ada biaya operasional yang nantinya memang akan menjadi kos tambahan. Berbeda ketika dengan menggunakan website, kita hanya perlu menyewa sebuah hosting, di mana hostingnya juga masih terjangkau, lebih murah daripada kita sewa ruko offline atau lapak offline gitu ya. Jadi ini masih bisa mengurangi biaya operasional, sedangkan biaya-biaya yang digunakan untuk sewa tersebut sebenarnya nanti bisa diarahkan ke kebutuhan lain, seperti untuk kebutuhan promosi secara online, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah pemasaran secara online. Dengan adanya website, di sini kita nanti akan bisa lebih
fleksibel untuk melakukan pemasaran atau iklan ya, atau kegiatan marketing gitu ya. Biasanya kan untuk produk-produk offline gitu ya, misalkan kita ibaratkan bekerja di sebuah pabrik, kita mau menawarkan produk kita secara offline gitu ya. Kita harus door to door satu persatu satu ke toko yang lain, di mana itu biaya operasionalnya juga cukup mahal, butuh bensin, mungkin juga untuk uang transportasi dan lain-lain. Dengan adanya website, kita bisa melakukan secara pemasaran secara online. Dengan pemasaran secara online, kita bisa menggunakan layanan seperti Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Dengan Facebook Ads, kita bisa menargetkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menargetkan bahwa iklan kita hanya bisa dilihat di ibu-ibu berumur 22 tahun ke atas gitu, itu bisa kita targetkan. Jadi kita bisa melakukan pencarian untuk audiens kita itu nanti bisa secara online. Jadi kita tidak perlu door to door, sehingga akan lebih mempermudah uh, marketing kita untuk menjual atau memasarkan dari produk dan jasa yang kita layak berikan. Dengan adanya online presence, kita juga bisa melakukan analisis dan juga pelacakan. Analisis di sini juga bisa kita lihat bagaimana sih orang-orang yang suka melihat produk kita di Instagram, di Facebook. Kemudian juga kita bisa melakukan pelacakan untuk audiens tadi ya. Pelacakan ini bisa kita lihat dari interestnya mereka itu nanti di hal-hal yang seperti apa. Kemudian juga dari demografinya, kemudian lokasinya, itu bisa kita lakukan analisa dan pelacakan. Kemudian dengan adanya online presence atau website ini, kita bisa adaptasi terhadap perubahan. Mungkin di sini kita juga ini ya lagi hangat-hangatnya ya terkait dengan TikTok Shop yang mungkin baru tadi sore kita ditutup gitu ya. Nah, dengan adanya website sebenarnya kita juga bisa adaptasi terhadap perubahan. Mungkin untuk yang belum punya website bisa dijadikan sebagai blogger. Saya nggak bisa mengelola website, kemudian saya nggak bisa membuat website secara mandiri. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir, karena juga untuk pembuatan website pun sangat banyak tutorialnya, jadi bisa dibuat secara mandiri mulai dari website yang sederhana terlebih dahulu. Dengan hal ini kita bisa mengadaptasi terhadap perubahan, sehingga ketika adanya banyak mungkin sebelumnya toko yang live di TikTok dan lain-lain, itu kita juga bisa memasarkannya di website kita, sehingga kita juga tidak takut dan tidak kalah dengan mereka yang menggunakan live-live di sosial media ataupun yang di e-commerce seperti itu. Kemudian dari online business juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan di sini kita bisa juga memberikan kepuasan pelanggan untuk produk yang kita tawarkan, yang kita jual, itu juga bisa kita kirimkan ke orang yang ada di lokasi yang sangat jauh. Mungkin toko kita ada di Yogyakarta, sedangkan beli kita ada di Pulau Sulawesi seperti itu. Nah, dengan adanya toko online, itu kan mereka bisa melihat produk yang ada di toko kita, sehingga mereka bisa membelinya, sehingga kita bisa kirim, dan semakin banyak orang yang puas dengan layanan atau produk kita, kita juga bisa meningkatkan kepuasan dari pelanggan yang beli di toko kita, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih harus e-commerce ya untuk mempercepat penjualan dari produk-produk yang kita tawarkan? Nah, di sini hosting e-commerce adalah hosting yang cukup efektif untuk mempercepat penjualan, karena melalui pengaruh langsung dan pengalaman pelanggan yang terjadi di sebuah toko online. Biasanya toko online itu kan ada banyak pengaruhnya atau ada banyak faktornya, terutama kecepatan loading yang tinggi dan keamanan data pelanggan. Sehingga ketika website yang kita buat itu memiliki kecepatan loading yang tinggi dan keamanan data pelanggannya itu oke, akan mengurangi hambatan dan menciptakan kepercayaan dari si pembeli yang menggunakan layanan toko online kita. Sementara ketersediaan konsisten yang memastikan pelanggan bahwa berbelanja itu tanpa masalah atau mungkin lebih cepat, kemudian pengirimannya oke, itu juga akan
semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. Sehingga dengan menggunakan hosting yang baik adalah menjadi sebuah faktor atau fondasi utama dalam menciptakan pelanggan yang positif, sehingga semakin hal positif yang kita berikan untuk website kita dengan menggunakan hosting e-commerce, semakin juga kita bisa meningkatkan penjualan dan juga kesuksesan dan juga suksesan bisnis online kita, sehingga semakin uh, kita bisa perbaiki hal-hal yang dijadikan sebagai dasar-dasar atau faktor-faktor yang menjadi pelanggan menjadi positif, menjadi peningkatan penjualan, nanti itu akan juga semakin membuat kita semakin sukses di bisnis online. Nah, kemudian apa saja sih yang nanti akan kita pelajari pada webinar pada malam hari ini ya? Yang pertama, kita akan belajar untuk apa sih hosting, domain, dan bagaimana cara bekerjanya. Kemudian apa saja sih jenis-jenis hosting, kemudian manfaat hosting yang efektif untuk UMKM itu seperti apa, kemudian yang keempat adalah studi kasus atau juga kita bisa melakukan cara klaim domain hosting yang dimana teman-teman sudah mengisi form dan nanti akan dipandu oleh saya untuk melakukan pendaftaran di Niaga Hoster. Nah, untuk materi yang pertama kita bisa mempelajari terkait dengan hosting, domain, dan cara kerjanya. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu domain itu apa atau hosting itu apa? Oke, mungkin kalau belum ada yang jawab, kita bisa belajar di sini ya. Nah, pengertian sebuah domain itu apa gitu. Nah, untuk sebuah domain itu adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs di internet. Mungkin di sini bisa kita analogikan sebagai alamat rumah gitu ya. Nah, untuk domain itu bisa kita analogikan sebuah alamat rumah. Di sini bisa kita lihat untuk ilustrasinya ya di sebelah kanan. Nah, di sini kita ada beberapa rumah, ada 4 rumah. Nah, di sini ada cop.com, ada tokopaedi.com, kemudian ada shalala.com juga. Nah, di sini untuk alamat domain itu bisa dijadikan sebagai alamat rumah atau bisa kita analogikan seperti alamat rumah. Jadi setiap rumah atau setiap website yang sebuah website itu pasti memiliki domain untuk mengaksesnya gitu ya. Jadi ketika kita akan mengakses sebuah website, kita pasti harus menuliskan alamat domain yang akan digunakan. Nah, alamat domain ini bisa kita analogikan sebagai alamat rumah. Nah, untuk si websitenya itu rumah secara keseluruhan, kemudian untuk domain itu adalah alamat rumahnya itu sendiri. Gitu. Jadi di sini yang lebih mudah untuk diingat-ingat, domain adalah alamat rumah. Analoginya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, itu hosting. Nah, untuk hosting itu adalah layanan yang menyediakan ruangan server dan infrastruktur teknis yang diperlakukan untuk menyimpan, mengelola, dan membuat situs website sehingga bisa diakses oleh internet. Nah, kalau untuk alamat domain itu tadi kita analogikan sebagai alamat rumah, untuk hosting ini adalah rumah itu sendiri. Nah, nanti di sini untuk rumah itu akan kita simpan, mungkin untuk barang-barang yang kita simpan, kemudian kita kelola. Contoh kita misalkan analogikan itu hosting ini rumah. Ketika kita ingin mempunyai rumah atau kita memiliki sebuah rumah, pasti kita akan menyimpan perabotan ya. Mungkin di ruang tamu ada kursi, meja, kemudian di dapur ada kompor, ada kulkas, kemudian di kamar ada tempat tidur, ada lemari, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di hosting itu bisa kita analogikan adalah sebuah dekorasi atau interior dari rumah itu kita analogikan sebagai website, sehingga ketika kita memiliki sebuah hosting,
Di dalam hosting tersebut kita bisa masukkan atau bisa mengelola sebuah website. Kalau kita analogikan seperti rumah, itu di dalam sebuah rumah kita bisa mengelola konten-konten atau isi-isi yang ada di rumah. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi, analogi hosting dengan rumah itu hampir sama. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari domain dan hosting di sebuah internet gitu ya. Yang pertama, ketika kita ingin mengakses sebuah website, pastinya kita harus mengetikkan sebuah nama atau alamat website, di mana alamat website itu bisa kita sebut sebagai domain. Nah, di sini contohnya adalah ada seorang user yang ingin mengakses webku.com. Nah, dia akan menuliskan alamat website di sebuah browser. Jadi dia menginformasikan kepada internet bahwa saya ingin mencari alamat website dengan domain webku.com, sehingga nanti di sini internet akan menyampaikan ke server bahwa si user ini akan mencari website dengan nama webku.com. Nah, di sini si server dia akan melakukan pencarian di internet untuk website dengan nama webku.com ini. Kemudian dari server itu dia akan melakukan pencarian, kemudian setelah melakukan pencarian, dia akan menginformasikan kepada browser. Oke, ini data dari dan gambar dari website web.com sudah ada. Akan aku kirimkan ke browser yang digunakan. Nah, dari si internet ini dia akan menampilkan data yang ada di dalam website web.com ini ke web browser. Sehingga ketika web browser itu sudah menerima data yang berupa data gambar, kemudian tulisan dan lain-lain, itu akan ditampilkan ke web browser yang kita gunakan. Sehingga nantinya si user itu akan bisa melihat data dan gambar yang ada di webku.com. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui apa sih domain, kemudian apa hosting, dan juga bagaimana cara domain dan hosting itu bekerja, terus kita akan mempelajari terkait dengan jenis-jenis hosting yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jenis-jenis hosting yang kita bisa gunakan itu di sini kita akan belajar, yaitu ada 3. Yang pertama ada share hosting, yang kedua ada VPS, kemudian yang ketiga ada cloud hosting. Nah, untuk hosting yang pertama, jenis hosting yang pertama itu ada share hosting. Nah, untuk share hosting ini adalah sebuah jenis hosting di mana beberapa situs web dari berbagai sumber daya dijadikan satu di dalam sebuah server fisik yang sama. Sehingga nanti beberapa pemilik dari website tersebut menggunakan server yang sama untuk menyimpan dan menjalankan dari situs website yang mereka miliki. Di dalam lingkungan share hosting ini, nanti sumber daya dan ruang penyimpanan, bandwidth, CPU, dan RAM akan dibagi antara satu website yang lain dengan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam satu server itu bisa digunakan oleh beberapa user. Di sini mungkin analoginya bisa kita lihat di ilustrasi gambar. Share hosting itu ibarat kita ini ya, ngekos atau ngontrak rumah untuk beberapa orang. Jadi satu rumah kontrakan itu di sini diisi oleh 5 orang. Jadi ketika rumah ini masih diisi 5 orang, mungkin secara keleluasaan itu masih oke gitu ya, masih bisa melakukan kegiatan yang normal. Tapi ketika satu rumah ini ditambah lagi menjadi 3 atau 5 orang lagi, sehingga total menjadi 10 orang, mungkin akses atau kegiatan yang bisa dilakukan itu terbatas gitu ya. Nah, di sini bisa kita analogikan seperti share hosting itu. Jadi share hosting itu adalah sebuah server di mana server tersebut masih dibagi-bagi menjadi beberapa user atau akun ya. Sehingga nanti ketika teman-teman menggunakan share hosting itu pasti akan ada masa di mana memang ketika mungkin traffic atau kebutuhan dari website yang kita buat itu
lebih tinggi bandwidth-nya atau kebutuhan CPU dan RAM-nya pasti tidak bisa digunakan di share hosting ini. Ibarat kalau misalkan kita kontrak satu rumah, ternyata kebutuhan satu orang itu butuh untuk menggunakan area 5 kali 5 meter gitu ya. Pastinya untuk orang-orang yang lain pasti akan terlalu sempit gitu ya aksesnya. Jangkauan ke tempat satu dengan yang lain itu pasti akan lebih susah, sehingga si orang yang memiliki kebutuhan untuk 5 kali 5 meter ini pasti dia harus pindah di rumah yang baru sehingga dia bisa lebih leluasa. Nah, untuk rumah yang baru itu kita bisa analogikan atau kita bisa pelajari itu adalah sebuah VPS gitu. Nah, sebelum masuk ke VPS, kita bisa pelajari terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari share hosting ini. Nah, untuk kelebihan dari share hosting ini memang dari sisi harga itu pasti lebih ekonomis karena tersedia beberapa pilihan paket, mulai dari paket yang paling murah seperti 30.000 per bulan sampai yang ratusan ribu per bulan juga ada. Kemudian untuk pengelolaan server itu masih dilakukan oleh penyedia layanan hosting, sehingga kita hanya diberikan akses untuk panelnya saja, kita tidak perlu pusing untuk melakukan pengelolaan server, sehingga kita hanya mengelola panelnya saja. Selain itu, pastinya dari si penyedia layanan hosting juga masih memberikan support selama 24 jam ketika nanti ada masalah atau ada trouble yang nantinya kita hadapi sebagai pengguna share hosting. Kemudian dari sisi share hosting juga memiliki fasilitas yang sudah terbilang lengkap ya, mulai dari data disk-space, unlimited bandwidth, database, SSL, hingga gratis domain. Ini share hosting yang nantinya bisa digunakan di Niaga Hoster, tapi juga nanti untuk share hosting itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk kelebihan dari share hosting ini, yang terakhir itu adalah dapat menampung traffic belasan hingga ratusan ribu pengunjung per bulan. Sehingga nanti ketika memang kebutuhannya kita masih belum terlalu banyak, masih ya ratusan atau ribuan orang, masih bisa lah nanti masih menggunakan share hosting ini. Kemudian yang kedua, untuk kekurangan dari share hosting ini, karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena digunakan bersama-sama, jika adalah salah satu user yang mungkin fasilitasnya berlebihan, sehingga bisa menyebabkan overload, maka user yang lain itu akan mendapatkan dampaknya gitu ya. Jadi ketika satu orang memang membutuhkan fasilitasnya berlebihan atau mungkin jangkauan yang lebih besar, pasti yang lain akan berdampak, sehingga mungkin berpengaruh ke website yang jadi lemot atau susah diakses seperti itu. Nah, itu salah satu kekurangan dari share hosting. Yang kedua adalah dari sisi akses ya, server sangat terbatas sehingga user hanya bisa mengelola filenya sendiri, tapi tidak bisa mengelola file dari akun yang lain. Kemudian juga biasanya dari share hosting itu pasti ada limit penyimpanan dari si fasilitas server, sehingga nanti ketika memang ada limit itu sebenarnya bertujuan agar nantinya performa server bisa tetap optimal. Nah, kemudian yang kedua itu ada VPS. VPS di sini adalah panjangannya Virtual Private Server. Nah, VPS ini lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan share hosting, karena dari VPS akan memiliki sumber daya CPU, RAM, dan ruang penyimpanan serta bandwidth itu yang memang ditugaskan secara eksklusif untuk satu user saja. Nah, ibaratnya itu seperti kita punya rumah sendiri gitu ya. Nah, kita punya rumah sendiri, ditinggali sendiri, kita urus sendiri, dan juga kita bisa bebas mengatur bagaimana pengelolaan yang ada di dalam rumah itu. Nah, ini juga seperti penggunaan VPS, karena penggunaan VPS ini kita bisa memiliki banyak kendali dari sebuah server, sehingga kita bisa mengakses sendiri, kemudian juga kita bisa memilih kebutuhan server fisik ataupun server yang secara virtual itu sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga bisa kita kelola dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, namun dengan penggunaan VPS ini pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kita bisa lihat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, memang dari sisi
harga, bisa lebih terjangkau dibandingkan dedicated server. Kemudian juga dari si VPS bisa kita full customisasi untuk server VPS. Biasanya kan kalau kita menggunakan share hosting pasti sudah ditentukan panel yang digunakan dari si penyedia layanan hosting itu ya. Jadi kita tidak bisa memilih. Nah, dengan penggunaan VPS kita bisa memilih panel yang akan kita gunakan itu apa. Kemudian yang ketiga, kita bisa memiliki IP dedicated sendiri. Ketika kita memiliki IP VPS atau sebuah virtual private server, kita bisa mengatur alamat IP dari website kita. Kemudian selanjutnya adalah full root access. Full root access di sini maksudnya adalah kita bisa mempunyai kendali secara penuh untuk server yang kita gunakan. Jadi kita tidak terbatas atau tidak ikut ya dengan si pengelola layanan jasa hosting. Jadi kita bisa mengatur secara keseluruhan dari server yang kita gunakan. Kemudian dari si VPS ini punya pilihan operating system dan control panel yang beragam, bisa kita sesuaikan. Ada yang free, ada yang berbayar, ada juga yang tampilannya menarik, ada juga yang tampilannya biasa saja. Itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, dari VPS ini bisa kita juga mengelola banyak akun hosting. Jadi misalkan kita punya VPS, kita bisa juga jualan hosting. Nanti juga bisa kita atur juga nih di dalam VPS, sehingga bisa punya beberapa akun di dalam VPS tersebut. Nah, dari VPS ini dia bisa bersifat secara scalable ya, dapat menurunkan atau menaikkan resource tanpa harus mengalami downtime. Jadi bisa kita atur nih untuk penggunaan RAM-nya itu berapa, penggunaan CPU-nya itu berapa. Jadi itu bisa kita atur secara leluasa. Nah, kemudian untuk yang terakhir kelebihannya itu ada monitoring dan backup rutin VPS. Nah, kita karena sudah memiliki virtual private atau server sendiri gitu ya, itu kita bisa melakukan monitoring dan backup secara rutin. Nah, sebenarnya kalau penggunaan share hosting pun itu sudah ada backupnya secara rutin, tapi biasanya masih terkadang seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Nah, itu kadang ada beberapa penyimpanan yang memang tertinggal. Dengan menggunakan VPS kita bisa melakukan pengaturan untuk melakukan backup mungkin setiap hari atau setiap beberapa jam, sehingga nanti itu bisa kita gunakan sebagai data backup yang kita inginkan. Nah, kemudian yang ketiga itu maaf, kemudian untuk bagian kekurangan itu adalah dari sisi biaya ya. Ya, untuk biaya VPS itu sendiri sebenarnya lebih mahal harganya daripada share hosting, karena bisa kita lihat dari sisi keuntungannya ya, karena ketika kita memiliki VPS kita bisa memiliki full root access, kita bisa mengelola secara mandiri, menginstal operating system yang kita gunakan, bahkan kontrol panelnya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, cuma dari apa namanya full root access itu memang ada kekurangannya. Kita harus melakukan instalasi kontrol panel secara mandiri. Nah, mungkin untuk di sini untuk teman-teman yang masih awam untuk VPS pasti biasanya bingung ini cara install kontrol panelnya itu seperti apa, kemudian bagaimana caranya. Karena ketika kita beli VPS itu benar-benar diberikan virtual server yang masih kosongan gitu. Jadi kita harus melakukan instalasi secara mandiri. Nah, kemudian itu juga berkaitan dengan kekurangan yang ketiga, karena untuk server kita perlu mengetahui pengetahuan dasar atau memiliki pengetahuan dasar terkait dengan server dan sistem operasi untuk server yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya cloud hosting. Nah, cloud hosting ini sebenarnya maaf kayaknya ini masih salah untuk pengertiannya. Nah, mungkin sebagai gambaran ya, kita bisa lihat untuk ilustrasinya. Nah, untuk cloud hosting ini ibaratnya itu adalah sebuah server yang memang masih sifatnya sama seperti share hosting, tapi dia itu memiliki beberapa server yang dipecah-pecah gitu ya.
Ibaratnya itu analoginya itu seperti ini. Ketika kita memiliki sebuah toko di mana toko tersebut itu memiliki beberapa cabang. Nah, dari si pembeli itu bisa kita atur untuk trafficnya. Jadi ketika misalkan di toko cabang A itu sudah crowded gitu ya, ketika ada pelanggan yang mau membeli atau yang mau datang ke toko kita itu bisa kita arahkan untuk masuk ke toko cabang yang B atau toko cabang yang C gitu. Nah, ibaratnya itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan cloud hosting itu sebenarnya server yang kita gunakan itu nggak cuma satu tapi ada beberapa sehingga bisa kita atur lagi untuk trafficnya itu apakah hanya akan diatur di satu server saja atau bisa kita bagi di beberapa server. Nah, itu salah satu keunggulan dari si cloud hosting itu. Nah, dari keunggulannya si cloud hosting ini yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, kita juga bisa bebas konfigurasi atau kontrol penuh dari spesifikasi yang kita gunakan. Kemudian dari resource-nya itu pasti lebih besar dari share hosting. Kemudian yang ketiga performanya tinggi dan aman. Kemudian juga untuk menampung traffic yang tinggi sehingga jarang sekali untuk websitenya itu down. Jadi memang sudah cukup oke untuk kebutuhan yang trafficnya cukup tinggi. Kemudian untuk pembagian backup resource-nya pun juga sudah sesuai seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika ada pembagian dari toko cabang A, B, C, itu juga bisa dilakukan oleh si cloud hosting ini. Jadi ketika salah satu overload, maka akan dibagi lagi menjadi atau dibagi ke beberapa server yang lain. Selain itu, untuk cloud hosting juga sudah full managed sehingga konfigurasi dan pengelolaannya pun bisa dibantu oleh si pengelola hosting. Kemudian juga penggunaannya di sini kita tidak perlu pengetahuan teknis secara mendalam terkait dengan sistem operasi ataupun kontrol panel sehingga bisa kita gunakan ataupun orang awam pun masih bisa menggunakan cloud hosting ini. Namun memang di sini ada kekurangannya, yaitu dari sisi harganya pasti lebih tinggi dari VPS dan share hosting, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mempelajari jenis-jenis hosting tadi, mulai dari share hosting, kemudian VPS, kemudian juga cloud hosting, kita sudah tahu ya kelebihan dan kekurangan dari jenis hosting masing-masing. Sehingga kita bisa menyimpulkan sih apa saja sih sebenarnya manfaat dari hosting yang efektif ini gitu. Nah, manfaat dari hosting yang efektif ini adalah kita bisa mendapatkan beberapa keunggulan dari hosting yang efektif. Yang pertama itu adalah kecepatan akses website. Dengan memilih jenis hosting yang sesuai dengan kebutuhan kita, pasti kita akan memiliki kecepatan akses website. Sehingga nanti ketika kecepatan akses website itu kita gunakan, itu akan berpengaruh ke ini ya teman-teman, apa namanya, penggunaan dari user. Nah, biasanya kalau user itu memasuki sebuah website yang memiliki kecepatannya itu memiliki kecepatan yang kurang, itu pasti mereka akan langsung pindah ke website lain. Jadi biasanya untuk website yang oke atau yang efektif itu memiliki kecepatan antara 3 sampai 5 detik itu sudah bisa load atau bisa muncul semua informasi yang akan ditampilkan. Namun ketika kecepatan akses dari website tersebut tidak baik, itu akan berpengaruh dari traffic yang masuk ke website kita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah keamanan data pelanggan. Ketika kita sudah menggunakan hosting yang efektif, pastinya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang bagus untuk keamanan data pelanggan. Sehingga ketika pelanggan itu membeli produk atau menggunakan layanan kita, pasti biasanya mereka mengisikan data-data mungkin alamat, nomor telepon, email gitu ya. Itu pasti akan masuk ke website kita. Dengan penggunaan hosting yang efektif, keamanan data pelanggan itu pasti terjamin. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan fleksibel waktu, itu berkaitan dengan kenapa tadi kita harus punya online presence ya. Jadi dengan menggunakan hosting yang efektif, pastinya website itu akan aktif secara penuh 24 jam, sehingga tidak ada downtime-nya. Ketika website itu ada downtime mungkin yang
downtime-nya atau waktu nggak bisa diakses gitu ya, itu pasti menjadikan sebuah faktor pertimbangan untuk penggunaan hosting yang efektif. Ketika misalkan menggunakan hosting A itu apa namanya mempunyai akses atau masalah maaf, bentar. Ketika kita menggunakan hosting A gitu ya, ternyata downtime atau waktu down dari servernya itu 1 jam. Kemudian kita menggunakan hosting B, ternyata downtime atau waktu down dari servernya itu cuma 1 detik. Itu pasti akan berpengaruh juga dari sisi traffic yang masuk ke website kita. Sehingga semakin efektif, semakin oke dari hosting yang kita gunakan, pasti akan berpengaruh dari traffic yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat adalah pilihan untuk skalabilitas. Nah, skalabilitas ini maksudnya adalah untuk skalabilitas dari bisnis yang kita gunakan. Mungkin di awal ketika kita masih benar-benar memulai untuk membuat e-commerce gitu ya, dari traffic kan mungkin masih sedikit gitu ya. Misalkan hanya ratusan ribuan dalam 1 bulan. Oke, kita masih bisa menggunakan share hosting. Tapi ternyata ketika memang trafficnya sudah tinggi, kita tidak bisa hanya menggunakan share hosting. Jadi bisa kita skalabilitas atau kita bisa menggunakan hosting yang skalanya lebih besar lagi, yaitu cloud hosting itu. Kemudian yang kelima adalah secara pengelolaan yang lebih mudah. Pengelolaan mudah ini maksudnya adalah kita bisa melakukan pengelolaan dari fitur-fitur yang ada di hosting, seperti pengelolaan domain, pengelolaan email, kemudian pengelolaan data-data yang ada di dalam website kita. Nah, dengan menggunakan hosting efektif, kita bisa mengelola konten-konten yang ada di dalam website kita secara mudah. Selain itu, dari hosting juga bisa kita lihat pantauan dari kinerja website ataupun bahkan server kita. Kapan trafficnya itu tinggi, kapan trafficnya itu rendah, bahkan ketika kapan website itu down bisa kita tracking dari hosting yang kita gunakan. Nah, selain itu juga bisa kita gunakan sebagai data analis dan statistik untuk apa namanya traffic yang masuk ke website kita, mulai dari interest yang masuk dari website, kemudian data-data pelanggan yang masuk ke website kita seperti itu. Kemudian untuk hosting yang efektif juga bisa biasanya sudah memiliki dukungan teknis yang ideal. Jadi ketika kita mengalami kendala dari server kita atau website kita bisa menghubungi si penyedia layanan hosting sehingga bisa dibantu untuk memperbaiki dari masalah yang kita hadapi seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cara klaim domain dan hosting yang nantinya bisa teman-teman gunakan ya, atau teman-teman dapatkan gitu. Nah, mungkin di sini saya akan mempraktekkan. Nah, di sini silahkan teman-teman bisa mengakses URL ini ya. Saya coba share di kolom chat. Nanti di sini bisa teman-teman akses. Nah, di sini kita bisa akses URL ini ya, teman-teman. Nah, ini nanti akan di redirect ke Niaga Hoster. Kemudian nanti teman-teman bisa memilih hosting. Kemudian setelah itu teman-teman bisa memilih WordPress hosting. Nah, di dalam WordPress hosting ini teman-teman bisa pilih dapatkan sekarang. Kemudian setelah itu teman-teman bisa pilih Cloud Startup ya. Nah, nanti setelah pilih Cloud Startup, itu teman-teman bisa memilih yang durasi 12 bulan ya, teman-teman. Nah, ini bisa pilih durasi 12 bulan.
Nah, kemudian teman-teman di sini bisa membuat akun. Nah, untuk penggunaan akun di sini ya teman-teman, silakan teman-teman bisa menggunakan email yang sudah didaftarkan di Smashhub ya teman-teman. Nah, di sini ada daftar email yang sudah teman-teman inputkan. Nah, kemudian untuk eh, kakak yang menggunakan email levavirus@gmail.com, silakan bisa menggunakan email lain. Kemungkinan untuk email ini sudah terdaftar di Nia Ghoster sehingga tidak bisa digunakan untuk klaim domain. Jadi untuk klaim domain ini harus menggunakan email yang belum terdaftar di Nia Ghoster. Nah, jadi silakan teman-teman bisa menginputkan alamat email yang sudah didaftarkan di Smashhub atau terdaftar di list ini, silakan nanti bisa digunakan di bagian buat akun ini. Akan saya email seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa memilih pembayaran menggunakan kris. Nah, setelah itu silakan teman-teman bisa isikan datanya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tambahkan kupon. Di sini bisa tambahkan kode kupon menggunakan kupon Smashhub ya. Nah, nanti di sini akan mendapatkan kupon atau diskon tambahan. Nah, setelah itu teman-teman bisa memilih button buat tagihan. Nanti akan diarahkan untuk ini ya, metode pembayarannya gitu. Nah, namun di sini teman-teman tidak perlu melakukan pembayaran karena nanti untuk aktivasi dari hosting akan dilakukan oleh timnya Ghoster. Jadi setelah teman-teman masuk ke halaman payment ini, teman-teman hanya butuh melakukan screenshot saja gitu ya. Nanti bisa di screenshot, disimpan. Setelah itu bisa diisi di dalam form yang sudah disediakan di sini formnya. Formnya saya copy, saya masukkan ke chat. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mengisi nama peserta, kemudian alamat email. Alamat email ini pastikan alamat email yang sama dengan yang ada di list agar nanti bisa diaktifasi dari tim NetGhoster gitu ya. Kemudian untuk invoice number-nya itu bisa dilihat dari nomor tagihan ini ya teman-teman. Nanti bisa dikopikan invoice-nya. Nah, kemudian setelah itu juga teman-teman bisa mengupload untuk screenshot invoice. Nah, ini bisa di screenshot, kemudian di save. Setelah itu bisa di-upload ke form yang ada di sini. Nah, setelah berhasil, nanti akan diarahkan ke halaman member area dari Niaga Hoster seperti itu. Nah, mungkin di sini silakan teman-teman bisa mencoba mempraktikkan dulu untuk cara klaim hostingnya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kesulitan, itu bisa uh, memberikan pertanyaan gitu ya. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang sudah mengisi form, kemudian baru mau mengisi form gitu, silahkan bisa dilakukan prosesnya terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, kepada para peserta dipersilakan untuk mengikuti step by step-nya untuk klaim produk hosting. Dan apabila ada yang bingung, itu boleh langsung ditanyain kepada Mas Mirza, atau bisa juga share screen untuk tutornya. Mungkin nanti dari teman-teman yang sudah bisa di apa namanya
berhasil melakukan pendaftaran hosting nanti akan masuk ke member area seperti itu. Nanti member areanya kurang lebih seperti ini. Nanti sudah ada data hostingnya dan lain-lain gitu. Nah, nanti kalau misalkan setelah itu teman-teman sudah berhasil masuk ke member area, nanti teman-teman biasanya di awal harus di ini ya, harus melakukan setelah membeli hosting, teman-teman bisa melakukan klaim domain. Namun sebelum melakukan klaim domain, teman-teman bisa melakukan pengaturan password terlebih dahulu. Nah, nanti passwordnya bisa diatur sehingga nanti ketika teman-teman login dari member area itu tidak perlu menggunakan Google email. Jadi bisa menggunakan email dan passwordnya. Jadi tinggal login saja. Nanti akan diarahkan ke halaman dashboard dari Niaga Hoster. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah berhasil melakukan claim hosting, kemudian sudah mengisi form, jadi tugas teman-teman di sini tinggal menunggu saja, akan kita bantu proses untuk aplikasinya. Jadi nanti untuk halaman dashboardnya kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nanti akan muncul informasi claim your free domain, kemudian ada setup seperti ini. Nah, nanti di sini ada tulisannya WordPress hosting atau premium web hosting. Nanti teman-teman tinggal pilih claim domain saja. Kemudian setelah pilih claim domain, itu teman-teman bisa mengisikan alamat domain yang akan digunakan. Setelah mengisikan alamat domain, itu teman-teman bisa memilih button check availability. Jadi akan dilakukan pengecekan untuk nama domain tersebut digunakan atau tidak. Kalau misalkan sudah tidak bisa, nanti akan diinformasikan kalau domain ini sudah tidak tersedia, sehingga teman-teman perlu menggunakan nama domain yang available atau sudah tersedia. Setelah itu tinggal klaim domain, nanti teman-teman tinggal menunggu prosesnya, biasanya cuma 5 menit. Nah, nanti teman-teman ini sudah bisa langsung menggunakan hosting tersebut. Nah, mungkin di sini nanti teman-teman juga bisa memperhatikan tata cara pembelian. Teman-teman di sini untuk pembelian hosting wajib menggunakan link dari yang sudah saya berikan tadi. Kemudian untuk hosting juga pastikan menggunakan email yang belum pernah tentunya di Niagoster. Dan untuk short claim hari ini atau malam hari ini ada maksimal 20 peserta. Jadi kalau misalkan uh, lebih itu mungkin bisa dilakukan di lain hari, dan untuk atas maksimal klaim itu paling tidak sebelum kelas di sesi ini berakhir. Jadi mungkin sambil kita melakukan Q&A ya, Kak Fatisa, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan pembelian hosting terlebih dahulu gitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan sambil teman-teman bisa lihat step by step-nya. Oke, baik. Apabila dari para peserta ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand ataupun melalui chat juga boleh. Afrika setahun. Ya, jadi nanti untuk hosting sudah free kalau misalkan memang teman-teman sudah melakukan ini ya, pembelian melalui hosting itu akan mendapatkan free selama 1 tahun. Kemudian nanti setelah itu teman-teman bisa melakukan perpanjangan hosting secara sendiri. Biasanya nanti tiap tahun akan dikirimkan untuk email subscription-nya. Jadi teman-teman tinggal melakukan pembayaran untuk biaya subscription dari hosting ini. Baik, Kak Mirza, sebelum ada pertanyaan Ya, dari para peserta, aku boleh nanya nggak buat Renzi? ya silakan. Oke, kira-kira Kak, ini kalau misalnya kita punya
bisnis di bidang F&B, itu kira-kira hostingnya yang cocok itu jenis apa ya, Kak? Oke, kalau untuk bisnis F&B ini misalkan di awal atau permulaan gitu ya Kak, itu Kakak bisa pakai yang share hosting terlebih dahulu. Karena kalau untuk bisnis F&B ini kan sebenarnya di awal kita belum ingin butuhkan fitur-fitur yang kompleks gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk bisnis F&B kan kita perlu yang diperlukan hanya menampilkan foto, kemudian informasi harga, kemudian bagaimana cara melakukan pembeliannya. Biasanya kalau pembelian kan bisa juga diarahkan ke WhatsApp atau diarahkan ke Google Map gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau beli ke toko atau ke store-nya langsung gitu. Jadi untuk kebutuhan website F&B itu cocok untuk menggunakan hosting share host ini. Oh gitu, berarti lebih cocoknya pakai self hosting aja ya, Kak ya? Ya, Oke. share hosting sudah cukup sih Kak. Kalau misalkan memang nanti dari sisi traffic atau kebutuhannya sudah cukup kompleks, itu ya bisa dipertimbangkan untuk menggunakan cloud hosting atau menggunakan VPS seperti itu. Oke, oke baik. Baik, terima kasih ya, Kak. Oke, terima kasih. Oke, Mungkin ini dari untuk teman-teman informasi. gitu, ada Iya, untuk kendala. teman-teman, kalau ada yang mau nanya boleh. Oke, ini ada informasi. Kalau untuk yang ngisi klaim itu baru satu orang nih. Nah, yang lainnya ditunggu ya. Ini teman-teman. Nah, ini pertanyaan dari Kak Raihan, wajib beli hosting ini Kak. Nah, itu kalau teman-teman ingin dapat hosting secara gratis selama 1 tahun, silakan teman-teman bisa melakukan order sebelum sesi kelas ini berakhir ya. Jadi nanti kalau sudah melakukan klaim hosting itu teman-teman menunggu aktivasinya. Jadi jangan sampai kelewat kalau misalkan baru isi form setelah kelas ini berakhir itu udah nggak bisa klaim gitu. Ya, yo yang lain, yang belum, boleh klaim dulu hostingnya. Oke, mungkin teman-teman yang ini ya ada kebingungan atau kesulitan untuk beli hostingnya itu bisa ditanyakan saja kalau ada kendala gitu. Inform Informasi tera tadi kedua. Itu mas ya, tempatnya ya. Ya, Oke, jadi nanti setelah teman-teman isi form itu tinggal menunggu saja untuk aktivasi dari hostingnya. Jadi nanti bisa dicek secara berkala untuk hostingnya itu sudah aktif atau belum. Kalau misalkan sudah aktif, nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini ya teman-teman di areanya. Jadi ada informasi claim your free domain, kemudian ada hosting yang perlu di setup seperti itu. Oke, mungkin sedikit saya ulangi ya untuk langkah-langkah tadi. Nah, nanti langkahnya teman-teman bisa mengakses Niaga rosternya ya link ini. Kemudian bisa pilih WordPress hosting. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah, bisa pilih Cloud Startup, kemudian pilih paket. Setelah itu teman-teman bisa pilih durasi 12 bulan. Nah, karena di sini mungkin status saya tadi sudah login gitu ya, tidak perlu mengisikan alamat email. Tapi kalau teman-teman yang statusnya di sini belum login, pastikan melakukan pengisian alamat email yang belum terdaftar di Ghoster. Nah, setelah mengisikan alamat email, nanti teman-teman bisa memilih metode pembayaran kris, kemudian pada bagian punya kode kupon bisa diisikan
kode kupon Smash Hub bisa ditambahkan. Nah, nanti sudah berhasil untuk kode kuponnya. Kemudian nanti tinggal klik buat tagihan pembayaran. Nah, nanti setelah pilih buat tagihan pembayaran, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman payment ini ya. Nah, halaman ini nanti teman-teman tinggal di screenshot saja, karena untuk data ini akan diperlukan untuk pengisian form gitu ya teman. Jadi data di payment ini yang diperlukan adalah pertama screenshot dari invoice-nya, kemudian yang kedua adalah nomor tagihan, yaitu HP underscore sekian, nomor tagihannya sekian-sekian, kemudian nomor tagihan. Setelah itu bisa dikopikan ke form. Nah, nanti untuk hasil screenshot invoice itu bisa di-upload. Setelah itu bisa di-submit. Nah, nanti setelah mengisi form, tugas teman-teman tinggal menunggu untuk proses aktivasi dari hostingnya saja. Nah, setelah hostingnya sudah berhasil diaktifasi, itu tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di member area biasanya akan ditampilkan dua informasi. Yang pertama adalah claim your free domain. Kemudian yang di bagian bawah itu untuk melakukan setup premium web hosting. Nah, untuk melakukan klaim domain itu nanti silahkan teman-teman bisa dipilih button klaim domain, kemudian akan muncul form seperti ini. Nanti di dalam form ini teman-teman bisa mencari nama domain yang akan digunakan. Setelah berhasil melakukan pencarian, teman-teman bisa melakukan pengecekan melalui button check availability. Apakah domain tersebut sudah tersedia atau sudah tidak tersedia. Kalau sudah tersedia, masih tersedia, nanti informasinya seperti ini, teman-teman. Domain is available, jadi sudah tersedia. Teman-teman tinggal memilih dan klaim domain saja. Nanti dia akan melakukan proses untuk aktivasi domainnya, biasanya sekitar 5-10 menitan atau bisa lebih cepat. Nanti tergantung dari prosesnya, nanti bisa ditunggu. Nah, setelah berhasil itu teman-teman tinggal melakukan setup untuk hostingnya. Nanti untuk melakukan setup hosting itu sebenarnya juga cukup mudah, teman-teman tinggal pilih button setup, nanti akan diarahkan untuk informasi setup hostingnya seperti itu teman-teman. Ayo teman-teman, bagi yang belum klaim domain, boleh klaim sekarang. Itu kita tunggu sampai jam 20 ya, Mas? Oh ya. Ya. Dan apabila ada yang bingung, itu boleh ditanyain langsung kepada Mas Mirza. Untuk klaim domain nanti bisa dilakukan setelah hostingnya aktif ya, API. Jadi nanti untuk tugas teman-teman malam hari ini adalah melakukan klaim hosting dan mengisi form terlebih dahulu. Jadi nanti untuk klaim domainnya bisa dilakukan di hari Jumat setelah hosting yang sudah diklaim pada malam hari ini itu aktif seperti itu. Bagi para peserta, jangan lupa untuk isi form yang sudah di-share di chat ya, untuk klaim hostnya. Nah, oke. Jadi kalau untuk langkah setelah klaim domain itu nanti teman-teman bisa melakukan setup untuk websitenya ya teman-teman. Untuk setupnya nanti teman-teman bisa pilih ini ya button setup. Nanti setelah itu tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ditampilkan di member area tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya sebenarnya cukup mudah. Nanti teman-teman tinggal mengikuti bisa gitu. Kalau misalkan memang nanti ada kesulitan, teman-teman bisa
memberikan pertanyaan ke customer service dari Niaga Hoster seperti itu. Ini baru ada 6. Mungkin buat teman-teman yang lain bisa mulai ya melakukan klaim hosting karena waktunya hanya dibatasi sampai ya sampai sebelum kelas ini atau webinar ini berakhir gitu ya. Ya, bagi para peserta yang belum klaim domain itu boleh langsung isi link yang sudah terdapat di kolom chat. Yaitu ada pertanyaan, Mas. Jadi untuk penggunaan web untuk UMKM itu lebih rekomen pakai yang cloud startup ya, Pak? Oke, jadi kalau untuk penggunaan web untuk UMKM itu sebenarnya masih fleksibel ya, jadi bisa menggunakan share hosting atau cloud gitu. Cuma memang kenapa di malam hari ini kita menggunakan cloud startup karena memang produk itu sudah efektif untuk penggunaan website untuk UMKM sehingga paket atau produk tersebut yang kita berikan ke teman itu. Emailnya apakah harus sama saat mendaftar semester? Jika lupa bagaimana? Mungkin untuk emailnya bisa lihat di list ini ya, teman-teman. Kalau misalkan memang ada yang terlupa, itu bisa dilihat emailnya di sini. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman atau ada kendala dari teman-teman. Ulang cara masukin handphone. Oke, jadi tadi langkahnya teman-teman bisa pilih hosting, WordPress hosting, kemudian bisa pilih button dapatkan sekarang. Setelah itu pilih Cloud Startup. Nanti di sini teman-teman pilih durasi 12 bulan. Kemudian untuk pilihan atau metode pembayaran bisa pilih Kris. Nah, ini sebelum pilih metode pembayaran, teman-teman silahkan mengisikan alamat email yang belum terdaftar di Niaga. Kemudian pada bagian punya kode kupon, itu bisa diinputkan kode kuponnya dan tambahkan. Nanti pastikan sudah muncul kupon berhasil ditambahkan. Setelah itu bisa pilih klik buat tagihan pembayaran. Nanti akan diarahkan ke halaman pembayaran atau halaman invoice-nya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa screenshot untuk invoice secara keseluruhan, kemudian copy untuk nomor tagihannya. Setelah itu bisa mengisi form yang sudah diberikan tadi. Seperti itu. Mungkin untuk yang masih ini start di bagian metode pembayaran. Oke, buat Kak Dirgananda, setelah sudah isi form, itu nanti kakak tinggal menunggu ini ya, proses aktivasi dari hostingnya, kemudian setelah itu bisa melakukan proses klaim domain gitu. Mungkin untuk klaim domainnya nanti bisa teman-teman pelajari di presentase ini ya. Kalau untuk slide presentasi itu nanti dibagikan ke peserta nggak ya, Kak Fatisa? Insya Allah akan dibagikan. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mengalami kendala itu nanti bisa ditanyakan ya ke tim Meshap untuk kelanjutannya seperti apa. Mungkin itu saja sih dari saya untuk
malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman peserta yang sudah mengikuti sampai sesi berakhir ini. Saya kembalikan lagi ke Kak Fatisa. Terima kasih kepada Kak Mirza atas insight dan juga ilmu yang baru kita dapatkan, dan itu sangat berguna sekali bagi kita, para UMKM yang sedang merintis usahanya agar lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian kelas hari ini telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi, saya selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Mirza yang telah mau berbagi pengalaman dan juga insight ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita, dan mengenai web hosting yang sangat bermanfaat bagi peserta tentunya. Dan saya juga berterima kasih kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini dan yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Semoga dengan diadakannya kelas ini dapat memotivasi kita untuk lebih meningkatkan potensi diri, dan semoga bisnis yang kita jalankan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya, Fatnisa Wulandari, selaku MC, pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa pada kelas berikutnya.